Ya pemirsa, ini dia beberapa informasi terpopuler mengenai otomotif yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Yang pertama adalah Elon Musk mengungkapkan rencananya membuat Tesla seperti Android untuk mobil listrik. Sistem operasi Tesla akan dijadikan sumber terbuka atau open source untuk produsen otomotif lain. Jangan-jangan jadi bisa kemudi via handphone ya. Langkah Musk telah membuat Tesla bersaing langsung dengan Google dan juga Apple. Kedua perusahaan dikabarkan tengah mengembangkan sistem operasi untuk mobil, sama seperti yang dilakukan oleh Tesla. Pernyataan Musk adalah respon dari pengakuan Farley tentang susahnya membuat kendaraan yang softwarenya bisa diupdate terus-menerus. Kepada Farley, Musk mengatakan Tesla telah siap membantu di sisi software. Google dan Apple juga berusaha menyediakan hal serupa untuk pabrikan otomotif. Android Automotive OS milik Google adalah sistem operasi open source yang berbasis di Linux yang dimodifikasi khusus untuk mobil. Tak mau kalah, Apple juga mengumumkan sistem operasi otomotif mereka pada Juni dalam bentuk CarPlay. CarPlay dirancang untuk mengendalikan seluruh instrumen di dalam kendaraan. Beralih ke informasi lainnya. Sejumlah perusahaan otomotif global menyatakan rencananya untuk berinvestasi, membangun pabrik baru ataupun menambah kapasitas pabrik yang ada di Indonesia. Wah, ini kabar baik. Agen pemegang merek atau APM Kia di Indonesia yakni PT Kereta Indonesia Arta menjadi salah satu perusahaan otomotif yang berencana ekspansi dengan mendirikan pabrik mobil di tanah air dalam beberapa waktu mendatang. Marketing and Development Division Head Kia, Aryo Suryo, membenarkan kabar bahwa Kia akan membangun pabrik baru di Indonesia. Hanya saja ia belum bisa mengungkapkan secara rinci perkembangan rencana pabrik tersebut, termasuk lokasi pabrik dan kebutuhan investasinya. PT Astra Daihatsu Motor juga mulai merealisasikan agendanya berupa pembangunan pabrik mobil di Karawang Assembly Plant 2 yang berada di kawasan industri Surya Cipta, Karawang Timur, Jawa Barat. Prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking telah dimulai pada awal Februari lalu. Selanjutnya, pabrikan asal Inggris, Morris Garage, juga memberi sinyal akan membangun pabrik di Indonesia pada masa mendatang. Hal ini seiring tingginya permintaan kendaraan roda 4 di Indonesia. Ditambah lagi era elektrifikasi sudah dimulai. Namun Direktur Pemasaran dan Humas MG Motor Indonesia, Arif Syarifuddin, belum bisa blak-blakan terkait kapan MG akan memulai pembangunan pabrik di Indonesia. Ya, kita masuk ke agenda rapat Badan Anggaran DPR, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara perihal kritikan dari sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kebijakan subsidi kendaraan listrik. Ia menegaskan dukungan untuk pengembangan KBLBB juga dilakukan negara maju hingga negara tetangga di Asia. Dalam rapat paripurna sebelumnya, sejumlah fraksi DPR melemparkan kritik terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dijalankan pemerintah. Juru bicara Partai Demokrat misalkan, Rizky Aulia Rahman Natakusuma menjelaskan, pihaknya memandang subsidi kendaraan listrik seolah-olah diberikan bukan untuk masyarakat kecil. Juru bicara PKS, Andi Akmal, juga menilai subsidi motor listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku. Ditambah, juru bicara Partai Amanat Nasional Eko Hendro Purnomo memandang lebih baik subsidi untuk kendaraan listrik dialihkan ke yang lebih dirasakan oleh masyarakat kecil. Melihat semakin banyaknya negara yang meningkatkan industri kendaraan listrik, Sri Mulyani menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton saja. Apalagi Indonesia memiliki modal bahan baku kendaraan listrik yang banyak. Ia mengungkap produsen kendaraan bermotor di banyak negara juga telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100% mobil listrik di tahun 2035 hingga 2040. Ya, kita beralih ke informasi yang terakhir. Kementerian SDM menargetkan sebanyak 1.020 bengkel konversi motor listrik terlatih per Desember 2023. Dari target ini baru ada 21 bengkel bersertifikat. Wah, berarti masih jauh sekali dari target.
Kementerian SDM mencatatkan per Mei 2023 terdapat 21 bengkel konversi yang telah mendapat sertifikat konversi dari Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk memenuhi target konversi motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik sebanyak 50.000 unit, setidaknya membutuhkan 42 bengkel konversi yang bersertifikat. Tak kalah dari tahun ini, tahun 2024 pemerintah juga telah menargetkan akan ada konversi motor listrik sebanyak 150.000 unit. Dengan target itu, otomatis kebutuhan bengkel konversi akan naik menjadi 125 bengkel. Diketahui bahwa saat ini pemerintah tidak memiliki syarat khusus bagi masyarakat yang ingin mengkonversi motornya, selain memastikan kendaraan lulus cek fisik di Samsat untuk minimal memiliki 100 cc untuk motor yang akan dikonversi.